Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita sudah masuk ke skill kedua, yaitu observing atau melakukan pengamatan. Di sini teman-teman pernah nggak yang sering melakukan pengamatan, entah itu kalian sadari atau enggak. Contohnya apa? Contohnya ketika kalian ada di suatu tempat yang baru, atau rumah makan lah, atau restoran, atau kafe gitu ya. Apa yang kalian lakukan? Apakah langsung duduk main HP atau ngelihat sekeliling, entah itu dari interior, dari karyawan, misalnya dari perilaku orang-orang atau seperti apa? Ada orang yang ketika ngelihat keramaian, misalnya nih kalian belanja gitu ya, entah ke mall atau yang lainnya, ketika melihat suatu keramaian ada orang yang senang mengamati. Oh, dia pakai baju ini, kira-kira ini kerjanya apa ya? Terus misalnya, oh dia ini cara ngomongnya seperti ini, kira-kira orang ini seperti apa ya? Ada orang yang seperti itu. Teman-teman ada nggak yang seperti itu? Kalau iya, berarti kalian sudah melakukan skill 2, yaitu observing. Di sini ada beberapa hal atau ada beberapa foto yang akan menampilkan bahwa ide bisnis itu bisa muncul dari melakukan pengamatan. Yang pertama, ini kasusnya ada di India, yaitu perusahaan Tata Motors atau pemiliknya saat itu Ratan Tata. Dia melakukan secara tidak sengaja mengamati suatu lingkungan di India yang semacam perkampungan kumuh gitu ya teman-teman. Perkampungannya itu kelas menengah dan menengah ke bawah, dimana kondisinya tuh seperti ini. Ada satu motor tapi isinya 4 orang, dan ketika hujan itu bawa barang banyak banget gitu, kayak overload. Nah, ini sering terjadi juga di Indonesia. Terus si Ratan Tata tuh berpikir, gimana ya mereka bisa membawa banyak barang? Kenapa mereka tidak membeli mobil? Padahal kondisinya hujan, bawaannya banyak dan lainnya. Akhirnya si Ratan Tata itu mencoba menyelesaikan masalah mereka. Salah satunya adalah dengan menciptakan motor kecil ini. Jadi memproduksi mobil kecil dengan harga yang murah dan terjangkau untuk masyarakat menengah ke bawah. Sampai akhirnya perusahaan Tata Motors ini menjadi perusahaan atau produk mobil otomotif termurah di dunia. Lalu Ratan Tata ini tidak hanya berhenti di situ aja teman-teman. Kalau tadi kan biasanya nih ya, kalau orang menengah ke bawah, ekonominya menengah ke bawah, jangankan dia mau beli mobil gitu ya, mau makan aja mungkin kadang susah gitu. Terus di sini Ratan Tata itu mencoba memberikan solusi lainnya, yaitu mencoba memberikan kayak semacam pendanaan atau kredit. Kamu bisa kok tetap beli mobil, tapi sini kita bantu untuk keuangannya. Nah, selain itu juga membantu untuk memberikan asuransi, bahwa ternyata banyak loh orang yang punya kendaraan tapi tidak diasuransikan. Dan yang terakhir adalah mereka membuat semacam pelatihan untuk orang-orang di sana agar kalau memang sudah punya kendaraan, punya mobil, itu yang resmi. Jadi bukan semacam nggak punya SIM tapi asal punya kendaraan yang penting bisa jalan gitu ya. Nah, di sana sampai diajarkan benar-benar kamu harus bisa bawa mobil sendiri, terus sudah legal atau resmi. Jadi di sini Ratan Tata itu memberikan 4 solusi. Yang pertama mobil murah tadi, yang kedua pendanaan, ketiga asuransi, dan yang keempat adalah memberikan pelatihan sampai dia bisa nyetir dan punya SIM sendiri. Contoh selanjutnya adalah perusahaan Oral-B, perusahaan sikat gigi. Di sini contohnya sikat gigi anak-anak. Di sana perusahaan Oral-B atau perusahaan besar itu biasanya bekerja sama dalam membuat desain dengan perusahaan lain. Contohnya, desain yang ditampilkan ini adalah desain mirip perusahaan IDEO. Jadi desain IDEO ini perusahaan yang memang dia menghasilkan desain-desain apapun, entah troli, terus entah barang-barang umum dan lainnya. Nah, di sana karyawan si IDEO ini ya, mereka mencoba untuk mengamati gimana caranya anak-anak tuh menyikat gigi.
Anak-anak itu sikat giginya gimana sih? Oh, masih terlalu susah. Terus bahan yang bisa digunakan anak-anak gimana? Bahannya yang biasanya terbuat dari plastik atau mungkin karet ya, karet. Kalau orang dewasa kan bahannya plastik. Terus juga dibuat bentuknya kecil, ada gambarnya biar lebih menarik dan warnanya juga. Sampai akhirnya produk Oral-B ini menempati tingkat penjualan tertinggi untuk produk sikat gigi anak-anak di dunia gitu. Jadi mereka mendapatkan ide ini dari melakukan pengamatan. Selanjutnya adalah Skuld. Skuld ini dulu CEO perusahaan Starbucks. Skuld ini dia ceritanya jalan-jalan nih ke Italia. Di Italia itu kan terkenalnya dengan latte ya. Nah di sana dia tuh kayak menemukan fenomena banyak orang yang mengantri di suatu kafe, tapi dia penasaran, ini ngapain sih orang ngantri sampai sebanyak ini di kafe gitu kan. Akhirnya dia coba ikut ngantri juga, terus pesen apa sih yang bikin rame, oh ternyata produk latte. Setelah dia coba, kok enak juga gitu. Sedangkan kalau Starbucks kan produk asalnya atau negara asalnya Amerika. Amerika itu identik dengan americano gitu ya. Nah, dia minum latte itu kayak suatu hal yang aneh, tapi kok enak juga nih gitu. Akhirnya dia mencoba membawa minuman latte ini ke Starbucks dan ke Amerika, sampai akhirnya kita bisa menemukan berbagai macam produk latte di Starbucks atau di kopi-kopi yang kita kenal. Terus gimana sih cara mengembangkan kemampuan observing? Kita pengen bikin bisnis, terus kita pengen mengamati kan, kira-kira apa yang diamati? Yang pertama, teman-teman bisa mengamati dari segi konsumen. Contohnya, kita tuh pengen punya bisnis kopi, terus menurut kita pesaingnya adalah Starbucks gitu ya. Nah, kita bisa mengamati dari konsumen Starbucks itu sendiri. Kira-kira menurut konsumen Starbucks, apa sih yang mereka senangi dengan produknya? Terus apa yang nggak mereka senangi? Kita bisa menanyakan beberapa pertanyaan. Ini contoh beberapa pertanyaan tapi terkait dengan aplikasi. Jadi kalau teman-teman mengamati suatu aplikasi bisa menanyakan tentang hal-hal ini. Lalu yang kedua, kita bisa mengamati dari segi perusahaan. Contohnya, Skuld tadi kan dia mengamati terus dia melihat ada latte gitu. Akhirnya latte dibawa ke Amerika, ibaratnya diadaptasi dan dijual juga produknya di Starbucks. Nah ini juga hampir sama, teman-teman bisa langsung melakukan pengamatan ke suatu perusahaan atau ke suatu bisnis agar bisa menemukan kayak semacam apa sih yang bikin beda antara bisnis kita dan bisnis yang lainnya, seperti itu. Terus endingnya nanti bisa diterapkan atau diadaptasi ke bisnis kita. Lalu yang ketiga adalah observasi apapun sesuai keinginan kita. Contoh, Bu saya itu mau melakukan observasi, tapi saya bingung apa yang mau diobservasi. Mulailah dari hal-hal yang teman-teman sukai dulu. Misalnya kalian tertarik dengan suatu hal apa ya? Misalnya kalian tuh nggak bisa masak, terus tertarik nih pengen bisa masak. Coba amati dulu dari orang-orang sekitar. Siapa sih orang sekitar saya yang seneng masak? Atau kalian bisa nyari nih channel YouTube yang menurut kalian menarik tentang masakan tuh siapa? Nah, bisa kalian ikuti. Lalu yang keempat adalah mengobservasi tapi dengan semua panca indera. Panca indera kita kan ada 5 ya, ada penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap, dan perasa tubuh. Jadi ketika kita berada di suatu lokasi, kita langsung bisa membayangkan apa sih, atau langsung bisa mengamati dengan panca indera tadi. Contohnya yang ini sama-sama jualan ayam geprek gitu ya. Yang satu di ruko, tempatnya lebih proper, dan yang kedua ayam geprek tapi bisa jadi di lesehan gitu ya, lesehan atau di pinggir jalan lainnya gitu, warung tenda. Kira-kira menurut kalian apa sih yang menjadi pembeda antara ini? Yang pertama kan dari lokasi, yang kedua mungkin dari tempatnya gitu ya. Tempatnya yang satu mungkin nyaman, adem, yang kedua itu panas, terus juga indera apalagi ya, bisa kalau dari penglihatan tadi layout tempatnya,
dari perasa tubuh. Kira-kira kalau yang di 2 itu adem atau enggak? Otomatis biasanya panas ya. Nah, berarti yang kedua panas. Kalau yang pertama mungkin cenderungnya sejuk. Terus indera pendengaran. Biasanya kalau di tempat pertama ada kita mendengar itu semacam live music dan lainnya. Kalau yang 2 mungkin ya suara knalpot gitu ya, atau suara orang-orang yang berisik. Intinya di pinggir jalan kita tahulah suara seperti apa. Terus mungkin aroma yang apalagi, penglihatan udah, pendengaran udah, penciuman. Nah, kalau di nomor 1 tadi, aroma apa yang biasanya tercium? Oh, mungkin aroma ayamnya yang kuat misalnya gitu. Kalau yang kedua, aromanya ayam tuh juga kuat, Bu, tapi ada aroma lain, misalnya karena di trotoar gitu ya, ada bau got, terus ada bau sampah dan lainnya. Terus kalau pengecap ini otomatis kita sudah mencoba dulu, subjektif, dan ada juga misal tadi perasa tubuh. Ini juga ada beberapa contoh, bisa teman-teman nanti kita diskusikan di kelas. Oke, ini kita diskusikan di kelas, jadi teman-teman mencari salah satu aplikasi yang menurut kalian menarik, lalu kalian kan sebagai pengguna ya, kira-kira apa sih pertanyaan yang mungkin muncul di benak teman-teman. Lalu yang B, apa yang kalian sukai dan tidak sukai dari aplikasi itu. Dan yang C, nilai-nilai apa atau mungkin fitur apa yang bisa kalian tambahkan di aplikasi itu. Lalu yang ketiga adalah pilih pesaingnya siapa, terus juga lakukan hal yang sama, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk materi observasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.